Baik, selamat pagi siswa-siswi kami kelas 11 TKJ dan 11 TKR 2. Kembali hari ini Rabu 19 Agustus 2020 adalah jadwal KBM online untuk matematika. Nah, untuk hari ini materi masih dari bab 2 yaitu program linier, dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan program linier yang sudah kita pelajari itu dalam pemecahan masalah. Nah, kita lihat di sini sudah ada diwakili contoh soal. Bisa kamu baca dan mulai dari awal tahap penyelesaian. Kemudian bisa kamu perhatikan apa-apa saja yang menjadi langkah-langkah pengerjaannya dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Jadi di sini diawali untuk menentukan model matematika dari soal cerita tersebut. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat bahwa setiap unsur dalam tabel itu adalah unsur dari soal dalam cerita ini. Nah, kemudian fungsi kendala sudah kita dapat dan fungsi tujuan sudah kita dapat. Maka setelah ini kita peroleh atau model matematikanya sudah kita dapat, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana menentukan nilai optimum seperti pelajaran minggu yang lalu. Nah, untuk itu kalau kita perhatikan, nah, langkah untuk menentukan DHP atau nilai optimum, pertama kita cari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Nah, dalam hal ini sama seperti minggu lalu, X-nya 0 kita masukkan, maka otomatis di sini 0. Maka 20Y sama dengan 176. 176 ini kita bagi 20 untuk memperoleh Y, maka kalau kita bagikan hasilnya adalah 8,8 ya. Nah, itu untuk X-nya 0. Sekarang Y-nya 0. Artinya di sini sudah pasti 0. 4X sama dengan 176. Maka X-nya didapat 176 bagi 4 yaitu 44. Begitu juga dengan yang kedua ini. X-nya 0, maka Y-nya 20. Y-nya 0, maka X-nya 20. Nah, sesudah dapat titik-titik potongnya, maka tinggal kita letakkan pada koordinat yang sudah ada, koordinat kartesius. Titik potong yang pertama adalah 0,8,8. Di sini saya buat batasnya adalah 10, 20, 30 dan seterusnya. Kenapa? Karena kita lihat di titik potongnya ini sudah lebih dari 10, hanya ini yang 8,8. Maka 0 X-nya 8,8 artinya mendekati 10, kira-kira di sinilah dia. Kemudian 44,0, maka X-nya 44. Ini 40, maka kira-kira di sinilah X-nya 44. Maka kita hubungkan kedua titik tadi. Nah, kita arsir karena tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Kita arsir menjauhi titik pusat 0,0. Kita tulis di sini bahwa ini adalah persamaan 4X tambah 20Y lebih kecil dari 176. Kemudian untuk garis yang kedua 0, 20, 20, 0, maka di sini X-nya 20, Y-nya 20, maka tinggal kita hubungkan saja. Tetap arsirannya menjauhi titik uji karena lebih kecil sama dengan. Maka ini adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 20. Nah, seperti minggu lalu kalau sudah seperti ini, maka yang menjadi DHP adalah di sini. Inilah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Dengan 4 titik pojok, ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, langkah berikutnya adalah kita cari dulu titik potong ini. Titik potong kedua persamaan. Maka kalau kita
lanjutkan ke langkah berikutnya. Ini langkahnya, mencari titik potong kedua garis. Nah, di sini kita akan hilangkan variabel x. Maka di sini 4, di sini 1, maka di sini kita kali 1, kita kali 4, sehingga persamaan pertama dikali 1 tetap, berarti 4x tambah 20y sama dengan 176. Persamaan kedua kita kali 4 menjadi 4x tambah 4y sama dengan 80. Nah, kita kurangkan karena koefisien x-nya sudah sama. 4x kurang 4x habis. 20 kurang 4, 16y. 176 kurang 80, 96. Maka y-nya kita dapat 96 bagi 16, yaitu 6. Nah, nilai yang kita sudah dapat 6 ini, substitusi ke persamaan yang pertama, yaitu ini. Maka 4x tambah 2y, 20y sama dengan 176. 4x tambah, masukkan nilai y-nya, berarti 20 kali 6 sama dengan 176. 4x tambah 20 kali 6, 120 sama dengan 176. Maka 4x sama dengan 176 kurang 120. 4x sama dengan, kita kurangkan 56. Maka x sama dengan, kalau kita bagikan 56 bagi 4, maka hasilnya itu adalah 14. Inilah titik potong kedua garis, x-nya 14, y-nya 16. Langkah berikutnya titik ekstrim. Titik ekstrim tadi kita peroleh dari sini. A, B, C, D. Yang baru kita cari adalah ini, titik C-nya. Maka titik A-nya adalah 0,0. Titik ekstrimnya A-nya 0,0. Titik B-nya yang ini berarti 20,0 karena X-nya 20. Titik C ini, titik potong kedua garis, berarti 14,6. Dan titik D-nya yang berada di atas ini, 8,8 tadi, berarti 0,8,8. Maka kalau kita, langkah terakhir adalah kita substitusi masing-masing nilai titik ini ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi ada di awal ini. Ya. Maka kita substitusi titik A. Titik A adalah 0,0. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Maka 1000 dikali 0 tambah 2000 dikali 0. 1000 kali 0, 0 tambah 2000 kali 0, 0 sama dengan 0. Ini untuk titik A. Sekarang titik B. Titik B tadi adalah 20,0. Artinya X-nya 20. 1000 dikali 20 tambah 2000 dikali 0. Karena Y-nya 0. Maka 1000 kali 20, 20.000 tambah 0 sama dengan 20.000. Sekarang titik C, titik potong kedua garis, 14,6 sama dengan 1000 dikali 14 tambah 2000 dikali 6. 1000 kali 14 itu 14.000. 2000 kali 6 12.000. Maka dijumlahkan 26.000. Titik D 0,8,8 ya. Sama dengan 1000 dikali 0 tambah 2000 dikali 8,8. 1000 kali 0, 0 tambah 2000 kali 8,8, kalau kita hitung 17.600, sehingga hasilnya 17.600. Nah, yang ditanya pada soal adalah hasil maksimum biaya parkir. Berapa biaya parkir terbesar jika parkiran tersebut penuh? Maka dari sini bisa kita peroleh bahwa inilah yang menjadi nilai optimumnya, yaitu 26.000.
Maka karena yang ditanyakan adalah hasil maksimum parkir, bisa kita tuliskan, maka hasil maksimum biaya parkir adalah, karena rupiah, Rp26.000. Nah, begini caranya. Jadi ada kaitannya dengan menentukan nilai optimum. Jadi perhatikan dari awal materinya, perhatikan soal, perhatikan cara langkahnya, kemudian ini dari sini sampai langkah terakhir itu seperti pelajaran minggu lalu, menentukan nilai optimum. Kemudian masuk ke titik potong kedua garis, tentukan titik ekstrim, baru substitusi. Dari hasil substitusi itu mana yang tertinggi, itulah yang menjadi hasilnya atau jawabannya. Nah, untuk melengkapi materi ini, tugasmu untuk tugas ke-6 adalah sebagai berikut. Sama model soalnya, yang saya ubah itu adalah hanya angka-angkanya saja. Bisa diperhatikan. Maka untuk mengerjakan tugas ini, perhatikan materi di hari awal, cara pengerjaan, ikuti tahap demi tahap, perhatikan perhitungan, kemudian bisa kau kerjakan ini. Sengaja saya buat yang mudah supaya lebih memahami. Sekian video pembelajaran untuk materi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat belajar.